Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi praktikum tentang identifikasi golongan sulfonamida dalam sediaan farmasi. Praktikum hari ini saya menggunakan satu sampel yang tidak sama dengan yang ada di petunjuk praktikum, yaitu saya menggunakan sampel Bactoprim ya. Karena di dalam Bactoprim ada salah satu komponen yang merupakan bagian dari golongan sulfonamida, yaitu sulfamethoxazole. Oke, jadi sampelnya saya pakai Bactoprim ya, karena di dalamnya ada sulfamethoxazole. Kemudian metode yang saya gunakan nanti sama dengan metode identifikasi sampel sulfanilamid. Jadi sulfanilamid saya ganti dengan sulfamethoxazole. Kebetulan pada percobaan hari ini nanti yang saya gunakan adalah sampel suspensi cair. Jadi tidak saya larutkan lagi ya, suspensi cair. Jadi ini suspensi cair, langsung saya masukkan ke dalam corong pisah. Kemudian saya tambahkan dengan etanol ya, etanol 25 mili. Maaf saya ubah karena nanti suspensi ini kental, khawatirnya nanti kalau langsung masuk ke dalam corong pisah nanti tidak bisa keluar. Saya ganti, jadi suspensi ini saya ambil kurang lebih ada 10 mili suspensi. Yang di sini saya tambahkan dengan 25 mili etanol, jadi tidak pakai aquades. Jadi langsung saya tambahkan 25 mili etanol. Jadi saya masukkan dulu ke dalam beker gelas. Saya ulangi lagi, jadi sambil saya ambil 10 mili dari suspensi, kemudian saya larutkan dalam 25 mili etanol di dalam beker gelas. Setelah itu nanti saya aduk, kemudian saya saring, baru saya masukkan ke dalam corong pisah. Jadi etanolnya selain sebagai pelarut diekstraksi, juga pelarutnya saya pindahkan ke beker gelas. Nanti di dalam corong pisah tinggal menambahkan 25 mili toluen. Baru nanti diekstraksi. Setelah hasil ekstraksi nanti ketika ada dua fase, maka masing-masing fase akan diuji dengan HCl2N dan batang korek api, kemudian diuji dengan CuSO4. Jadi hanya ada dua uji. Tidak menggunakan ROX karena ROX-nya kebetulan tidak ada bahannya, maka saya hanya menggunakan dua uji seperti hanya pada di uji sulfanilamid. Itu bagian dari praktikum hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti. Sekali lagi saya terus tidak lupa mengingatkan untuk lakukan diskusi secara kelompok meskipun tidak dalam kelompok yang besar. Kaitannya untuk membuat kalian memiliki pemahaman yang sama ya. Tidak harus kelompok, saya perbolehkan misalkan satu kelompok diskusi dengan saya, kemudian anggota dari kelompok tersebut juga diskusi dengan kelompok-kelompok yang lain, menyampaikan hasil dengan itu boleh, sah hukumnya. Kenapa? Saya ingin membuat kalian bisa mendapatkan pemahaman yang kurang lebih banyak ya ketika kita diskusi. Dan tidak saya diskusi terlalu banyak. Kenapa tidak diskusikan di Zoom yang ukurannya besar? Karena kebanyakan ketika jumlah peserta yang banyak, saya tidak bisa mengontrol mana yang betul-betul menyimak, mana yang benar-benar tidak menyimak. Oke, itu pengantar hari ini. Setelah lagi kita akan mulai praktikumnya, identifikasi sulfamethoxazole dalam sediaan farmasi.